Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai jinayat, khususnya pada materi pembunuhan. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran, saya akan menerangkan cakupan materinya. Tujuan pembelajaran ini, setelah pembelajaran diharapkan 1. Siswa dapat menunjukkan sikap adil dan tanggung jawab dalam penerapan hukum jinayat. 2. Siswa dapat menjelaskan ketentuan Allah tentang jinayat dan hikmahnya. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan contoh tindak jinayat dan konsekuensinya yang didapatkan oleh pelaku tindak jinayat. Dalam bab jinayat membahas tentang pembunuhan dan penganiayaan serta konsekuensinya. Kita langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama, pembunuhan. Adapun pengertian pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan maupun dengan alat yang tidak mematikan. Kemudian, macam-macam pembunuhan. Pembunuhan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pembunuhan sengaja atau disebut dengan qatlul amdi. Kemudian pembunuhan seperti sengaja atau disebut dengan qatlul syibhil amdi. Dan pembunuhan tersalah atau qatlul khoto'i. Yang pertama, pembunuhan sengaja atau qatlul khoto'i, yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan. Dikatakan pembunuhan sengaja apabila ada niat dari pelakunya dengan menggunakan alat atau senjata yang mematikan. Si pembunuh termasuk orang yang balik dan yang dibunuh adalah orang yang baik. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja, qatlu syibhil amdi, yaitu pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Adapun yang ketiga, pembunuhan tersalah, qatlul khoto'i, yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari 3 kemungkinan. Yang pertama, perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan, tapi mengakibatkan kematian seseorang. Yang kedua, perbuatan yang mempunyai niat membunuh, namun ternyata orang yang dibunuh tidak boleh dibunuh. Yang ketiga, perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat, tetapi akibat kelalaiannya menyebabkan kematian seseorang. Dasar hukum larangan membunuh. Membunuh adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 33. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Rasulullah SAW bersabda, Al-qatil wal maqtulu finnar, pembunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk selanjutnya, hukuman bagi pelaku pembunuhan. Yang pertama, hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja atau qatlul amdi.
Hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah kisos, yaitu pelaku harus diberikan sanksi yang berat. Dalam hal ini, hakim menjadi pelaksana kisos. Jika keluarga korban memaafkan, maka pelaku pembunuhan tidak dikisos, akan tetapi harus membayar diyat mughaladah atau denda berat yang diambilkan dari harta pembunuh dan dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga. Selain itu, pembunuh juga harus menunaikan kafaroh. Untuk yang kedua, pembunuhan seperti sengaja atau qatlu syibil amdi. Pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak dikisos. Ia dihukum dengan membayar diyat mughaladah atau denda berat yang diambilkan dari harta keluarganya dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban. Setiap tahunnya sepertiga. Adapun yang ketiga, pembunuhan tersalah atau qatlul khoto'i. Hukuman bagi pembunuhan tersalah adalah membayar diyat mukhafafah atau diyat ringan yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban. Setiap tahunnya sepertiga. Untuk selanjutnya, pembunuhan secara berkelompok. Jadi ada satu orang dibunuh oleh lebih dari satu orang. Apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus dihukum kisos. Hal ini disandarkan pada pernyataan Sayyidina Umar bin Khattab terkait praktek pembunuhan secara berkelompok yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Sa'ad bin Musayyab bahwa Umar radhiyallahu an telah menghukum bunuh 5 atau 6 orang yang telah membunuh seseorang laki-laki secara zalim dengan ditipu di tempat sunyi. Kemudian ia berkata, seandainya semua penduduk Sun'a secara bersama-sama membunuhnya, niscaya akan aku bunuh semuanya. Selanjutnya, hikmah larangan membunuh. Islam menerapkan hukum bagi pelaku pembunuhan tiada lain untuk memelihara dan menjaga keselamatan jiwa manusia. Pelaku tindak pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya. Di antara dalil yang menjelaskan tentang hukum bagi pembunuh adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 93 yang artinya, dan barang siapa membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, mengutuknya dan menyediakan azab yang besar baginya. Quran surat An-Nisa 93. Rasulullah SAW bersabda, pembunuhan sengaja hukumannya adalah kisos, kecuali jika wali korban memaafkannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Penerapan hukum yang berat bagi pelaku pembunuh dimaksudkan agar tak seorang pun melakukan tindakan kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita bahas pada kesempatan ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Dan tetap semangat, tetap belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.